meninggalnya kenapa? Kalau boleh tahu meninggalnya kenapa ya? Itu kebetulan kan setiap hari kalau saya di rumah itu kan nggak pernah masak ya. Itu makan di restoran yang paling mahal di Pondok Indah itu. Itu makan sosis tapi ada racunnya gitu loh, keracunan. Racunan sosis. Kasian mama aku tau gak ya? Mama aku udah ginjalnya udah parah di sana. Sakit-sakitan, jadi malah kayak gini kelakuannya. Mama kamu sakit apa? Kamu komplikasi ya? Sakit apa mama kamu? Ginjal, Mas. Sakit ginjal. Oh ginjal sakitnya. Jadi keracunan sosis Iya, meninggalnya? iya, makanya hidupnya jauh sekali ya. Sabar ya. Ya, lah ini lagi pikir-pikir ya gimana lah. Cari yang kira-kira cocok lah gitu. Jadi masnya mau cari istri lagi? Iya, lah itu yang ngurus apa itu perusahaan saya gimana, kendaraan saya, terus harta-hartanya itu nggak ada yang ngurus. Jadi ya gimana lah, kita kan perkenalan dulu lah, jangan langsung kita agreement gitu kan nggak enak, ya nggak? Oke, kita makan dulu dong, makan dulu. Ya ampun, itu Dedi ngapain sih ah? Ngomong-ngomong, kamu kok nggak pakai jaket apa nggak kedinginan? Dingin sih, tapi gimana? Kalau emang masih Ya udahlah, aku relakan untuk sementara perkenalan ini. Coba kamu berdiri, adikku yang sayang. Kamu pakai. Itu genit banget tau gak? Emang Mas Jo umurnya berapa sih? Kalau boleh tahu mas, umurnya berapa ya? Umur saya? Iya. Umur saya kurang lebih 42 lebih sedikit lah. 42. Kan bohong banget tau gak Mas? Kan Dedi lu umurnya berapa? 70 Mbak. 70. Ya iya udah tua kayak gitu dia bilang 42, nggak mungkin kan? Iya, soalnya kan bokap lo juga. Itu ngomong baru mama aku sakit-sakitan di sana dia malah sibuk godain cewek. Seumur hidup saya waktu nikah sama istri saya, itu anak saya 4 tuh laki-laki semua. Enggak, saya pengen sekali, kebetulan kok. Duh, lu nggak dianggap? Kok lu nggak kaget sih? Kan dia bilang tadi, aku nggak punya anak perempuan seumur hidup. Oh, kurang ajar banget ya itu Dedi ya. Awas ini Dedi, nggak bener banget tuh Dedi mau ngomong. Itu bohong Mbak. Kok kamu baru marah? Tadi nggak marah. Soalnya dia bilang loh, seumur hidup aku nggak punya anak perempuan. Kan kamu anak perempuan ya? Iya, aku baru dengar Mas. Soalnya. Kamu konsen dong, makanya lihat sini dong, konsen dong. Kamu mikirin apa sih? Kalau kayak gini aja deh, ya. Kita udah kelamaan di kafe ini. Kita bicara nggak usah berbelit-belit. Bagaimana kalau kamu jadi istri saya? Enak aja dia ngomong kayak gitu. Maksudnya apa coba dia ngomong kayak gitu terus? Jadi gini, nanti kalau kamu jadi istri saya, rumah saya sama harta saya untuk kamu deh. Serius mas? Setelah dia menyebutkan harta berupa tanah dan lain sebagainya, tiba-tiba Pak Sukijo kayak teringat sesuatu. Dia kelihatan panik, mukanya berubah. Kok kayak panik gitu, Dedi kamu? Itu pasti Dedi baru sadar tuh kalau dia nggak bawa kotak merahnya tuh Mas. Hah? Oh, biasa dia bawa kotak-kotak merah, dia bawa kemana-mana? Ya, itu kayaknya Dedi baru sadar deh. Dia kayak nggak peduli sama penggoda kita. Itu ditinggal tuh perempuan itu. Loh, dia kayak buru-buru pergi. Ikutin. Kita ikutin dan ternyata mobil tersebut berhenti di rumahnya. Dia pulang ke rumah. Oke, ini dia balik lagi ke rumah. Oke. Nah ini turun dia. Dedi kamu pulang setelah tadi ngelihat penggoda kita atau Iya, Dedi Mas. kamu genit banget sama penggoda kita? Lihat kan genit banget kan? Ya, genit. Apa? Ribut apa sih? Ribut apa? Ternyata di rumah tersebut sedang ribut Abi, anaknya Pak Sukijo dengan tunangannya Abi. Dan yang bikin kita kaget, ributnya ini karena masalah. Ini kenapa sih? Iya, oke, guys, saya mau tanya. Ini urusan keluarga. Iya, ini ada apa? Jangan kayak gitu. Dedi ngapain sih? Artinya, anaknya Pak Sukijo ini cemburu atau curiga kalau tunangannya ada main dengan bapaknya sendiri. Mas, selama ini dia tunangan saya, Mas. Tunangan kamu ini kenapa? Kamu kayak kesel banget, kenapa? Mereka itu pacaran, Mas. Apa? Lo ada hubungan apa dengan siapa? Lo ada hubungan apa sama suami gue, ha? Masa bohong ya? Suami? Kamu tahu dari mana? Lo gak diri banget sih jadi orang. Berarti Dedi, Pak Sukijo yang dipanggil Dedi selama ini bukan bapaknya, suaminya. Lo tuh gak benar tau gak?
Gue ini jelas-jelas istrinya Dedi. Lo ngapain ngerebut Dedi dari gue, hah? Siapa yang nggak tulus, ha? Dulu kamu itu nikah sama Mas Jo itu, kamu cuma mau harta dia doang kan? Jaga ya mulut lo ya. Tapi itu emang benar. Tenang. Oke, tenang. Oke, tunggu. Saya bingung. Jody ini tunangan kamu pacaran sama... Betul. Benar. Benar. Oke. Saya mau tanya sama kamu. Dedi ini bapak kamu apa suami kamu sebetulnya? Dia suami aku. Suami kamu? Berarti lo bohongin kita dong dari kemarin. Maaf. Jadi yang kita sendiri itu suami lo. Suami kamu, bukan... Ini bukan papa kamu. Iya, dia lo bilang ibu lo sakit tuh bohong. Iya, tapi itu semua gue pengen cari tahu, bener nggak? Ternyata bener Dedi selingkuh. Dedi jahat banget sih. Ya, karena semua ini kan takdir. Takdir apa Dedi? Jadi saya ngomong kayak gitu ya. Aku udah 2 kali, Den. Dulu berarti Tari mantan pacarnya Abi. Direbut sama bapaknya. Sekarang Abi udah punya pacar baru. Si Eni. Mau kawin. Direbut lagi sama bapaknya. Wah, ini bapak-bapak zaman now. Tapi saya sabar, Man. Karena saya gak mau jadi anak durhaka. Tapi kalau kelakuan Dedi kayak gini, saya gak akan Dedi. Jadi kamu mantan kamu. Iya. Sekarang Dedi jujur ya. Udah tenang. Sekarang, saya nggak terima ya dibilang pelakor. Sekarang aku minta Dedi jujur. Dedi diguna-gunakan sama dia ini. Jaga ya omongan lu ya. Dedi pasti diguna-gunakan sama dia. Sekarang aku tanya sama Dedi, apa isi kotak merah itu? Loh, kok bisa tahu? Iya, kita tahu. Jadi banyak kemarin ya? Iya. Berarti saya dikerjain dong. Bukan, ini bukan dikerjain. Sekarang saya mau tanya, kotak merah itu isinya apa? Nggak boleh orang tahu. Kenapa? Karena itu rahasia. Bapak main ilmu hitam ya? Jadi selama ini, Dedi main dukun. Semua cewek-cewek aku. Kamu Dedi. anak itu orang tua main dukun. Kalau bisa buktikan ya. Iya. Ambil ya, buktikan. Iya, bukti. Ambil sekarang. Tenang, kamu jangan kurang ajar juga sama bapak kamu. Iya, Aku tahan. Mas. Akhirnya pas video masuk ke dalam dan membawa kotak tersebut. Dan isi kotak tersebut adalah... Ya gimana, Om gimana Pak? Jadi, lihat ya. Iya. Saya sebagai orang tua. Sudah bisa marah saya. Kamu menuduh ini barang misi tukang santet, Bapak ya. Suatu saat, sebenarnya ini nggak boleh dibuka sepanjang sama situ. Tapi kalau untuk membuktikan semua, boleh dibuka. Yaudah Dedi buka aja sekarang, nggak usah banyak ngomong. Dedi masih diguna-guna, tau nggak? Bagaimana? Ya, boleh, buka aja Pak. Ini buat kebaikan bersama Pak. Untuk kebaikan bersama, saksikan ya. Bapak ini bukan tukang santet. Isinya surat wasiat dari Bapak. Surat warisan ternyata. Di kotak itu selama ini adalah surat warisan. Makanya dia bilang nggak boleh dibuka selama Bapak Sukijo masih hidup. Dia ternyata selama ini menjaga surat warisan. Surat warisannya ternyata isinya menyatakan... Oke, ini nama Bapak. Ya, nama Bapak. Dan Bapak akan menyerahkan sepenuhnya harta Bapak jikalau Bapak meninggal dunia secara adil kepada 2 orang. Jadi Bapak menyerahkan ini surat wasiat, kalau Bapak meninggal, Bapak akan menyerahkan harta Bapak sepenuhnya untuk Abi dan Ibu Retno, istri Bapak yang di kampung. Ntar dulu. Terus kenapa nggak ada nama aku di sini, Den? Hah? Tari pun marah. Dan saat Tari marah, Pak Sukijo mengeluarkan pernyataan yang mengejutkan soal Tari. Jadi anggap aku apa? Sebenarnya ya, selama ini aku menahan diri. Kamu selama menjadi istri saya kan selingkuh. Jangan bantah ya. Kamu selingkuh sama supir saya namanya Dodo. Kamu selingkuh dengan Dodo? Saya namanya Dodo selingkuh sama kamu. Enggak, itu nggak benar. Apa buktinya? Ada tiket mobil, ada tiket hotel sama kamu. Enggak, itu nggak benar, Dedi. Itu nggak benar, Dedi nggak usah bohong. Udah kamu gak usah ngaku. Jadi untuk apa aku masih harta sama kamu? Terus Dedi, aku gimana? Kenapa Dedi ngomong kayak gitu? Sekarang saya putuskan. Oleh saat ini kemasi barang-barang kamu keluar dari rumah saya. Dan Tari pun syok, namun Tari diusir keluar dari rumah tersebut oleh Pak Sukijo. Tari memohon-mohon. Dedi tega banget sih. Aku nggak mau. Dedi, aku nggak mau. Dedi maafin aku. Maafin aku, Dedi. Aku nggak mau. Dedi, aku nggak mau. Dedi,
dapat mengalahkan semua lirik, seolah dunia jangan masuk. Jangan masuk. terasa sulit. Dan yang lebih mengagetkan lagi, ternyata Pak Sukijo saat disuruh memilih antara anaknya Abi dengan Eni, Pak Sukijo memilih. Bapak itu tega itu Pak, istri Bapak Pak. Loh, emang kenapa? Ini rumah saya, apa urusan Bapak? Iya. Apa? Bapak siapa? Apa urusannya dengan keluarga siapa? Ini kan urusan keluarga, Bapak nggak boleh ikut campur. Bapak nggak kenal ya? Nggak kenal saya? Kenal, tapi ini urusan keluarga, Pak. Den, aku mau nanya lagi. Pergi! Aku mau nanya sama Dedi. Udah. Kamu ngapain sih berantem lagi ya? Dedi udah milih siapa? Aku milik dia. Kamu sekarang tinggalkan rumah ini. Jangan pulang. Ku pasrahkan diri. Abi pun pergi dari situ. Dia marah dengan motornya. Sampai kita pun diusir. Dan yang mengagetkan saya, Pak Sukijo bilang begini nih. Ini khusus ke saya nih. Pak, udah Pak. Ini rumah saya. Iya. Ini rumah saya, ini keluarga saya. Iya, saya... Jadi urusannya apa, Pak? Ya nggak ada sih. Pak Uya, tolong Pak Uya, menit ini juga keluar dari rumah saya. Iya Pak. Ayo, Bapak keluar. Bapak jangan kebiasaan ya. Saya nggak mau lihat Pak Uya di TV. Seumur hidup saya nggak mau lihat muka